Godly Family yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah, bahkan kita boleh bersekutu untuk merasakan anugerah-Nya. Karena itu ketika Tuhan memanggil kita di dalam ibadah pada saat ini, dengarkanlah firman-Nya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, Bapa yang mulia, Tuhan yang telah menebus dosa setiap kita. Maka turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Godly Family yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kesempatan kita untuk boleh memuji Tuhan, untuk menyembah dan bersyukur atas segala kebaikan-Nya. Bahkan dalam kesulitan maupun pergumulan hidup yang kita rasakan saat ini. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi satu komitmen kita untuk tetap memuji dan meninggikan Dia. Mulia bagi Allah. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya.
penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiraulah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiraulah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ketika Allah yang begitu mulia turun ke dunia di dalam diri Yesus, menyatakan dirinya kepada engkau dan saya, menerima kita apa adanya, meskipun kita tahu bahwa kita penuh dengan dosa dan kita seringkali menyakiti Dia. Dia tahu segala pergumulan kita, Dia tahu segala kelemahan kita. Seperti seorang bapa yang sayang akan anaknya, Dia rindu kita datang, merendahkan diri di hadapannya, dan mengakui segala kelemahan dan dosa kita kepadanya. Dialah Yesus, sobat yang sejati. Berserahlah kepadanya. Yesus, sobat yang sejati, segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti
Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita. Berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah yang diberikan untuk kita. Berbahagialah kita yang telah mendengar dan telah menerimanya. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita nyata melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Sehingga pemulihan besar terjadi atas kita yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Lalu dengan apakah kita dapat membalas setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Hanya melalui kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan, melayani Dia sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah melalui itu hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Allah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan
Tuhan bagi kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Engkau memulihkan hidup kami. Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Biarlah hidup kami boleh di dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kami boleh membalas? Dengan apakah ku balas Segala kebaikan yang Tuhan segala berikan kepada kami. kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh menyembah Engkau dengan segenap hati. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Ku kepadamu. bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita masih bernafas, pergumulan tentu akan datang silih berganti mewarnai kehidupan kita. Bahkan terkadang Tuhan mengizinkan semua itu boleh kita alami untuk melatih iman percaya kita kepadanya. Namun mari kita selalu mengingat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Dia tidak akan pernah menjauh dari kita. Karena Dia adalah Tuhan yang sejauh doa kita. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, lihat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Bila cobaan menggodai hatimu,
akan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal ke-12 ayat 10 sampai ke-20 yang berbunyi demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca bagian firman Tuhan ini, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah membuka firman-Mu, membacanya. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran dari firman Tuhan yang kami baca dan sebentar kami akan renungkan bersama. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh diajak untuk boleh belajar meneladani seorang tokoh yang bernama Abram, untuk boleh melihat bagaimana iman yang dimiliki oleh hamba-Mu ini dan menjalani kehidupan di dalam panggilan Tuhan sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu di tengah zaman ini kami boleh belajar berjalan di dalam iman ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak kami mengerti.
Karena semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, belakangan ini di masa pandemi ini, tentu kita akan banyak menjumpai kisah tentang pergumulan hidup seseorang. Dan ketika pandemi ini melanda, itu banyak sekali hal-hal yang kemudian mengingatkan kita bahwa sebetulnya kita tidak lepas daripada pergumulan-pergumulan yang terjadi di sekeliling kita. Saudara, nampaknya pandemi ini mengajar kita untuk melihat satu kebenaran tentang iman, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan berjalan bersama dengan Allah itu sendiri yang kita imani sebagai Sang Juru Selamat. Nah kita bersyukur karena memang di dalam kehidupan ini pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Dan itu tidak peduli apakah menimpa orang muda, orang tua, apakah orang itu miskin ataupun kaya. Dan tidak peduli apakah orang itu percaya kepada Tuhan atau tidak. Semuanya mengalami pergumulan yang sama. Namun kita sebagai orang yang percaya ketika kita mengalami pergumulan adalah yang terpenting bagaimana kita bisa melalui pergumulan itu sesuai dengan iman kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, keputusan yang salah di dalam tindakan yang diambil dalam menyelesaikan sebuah pergumulan hidup itu dapat berbahaya bukan hanya kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, tetapi juga membuat orang lain itu jatuh di dalam dosa. Nah hari ini kita akan coba belajar dari satu tokoh yang bernama Abram. Dan nantinya tokoh ini dikenal dengan bapak orang beriman, Abraham. Dan itu dicatat dalam Roma 4 ayat 16. Nah saudara, kehidupan iman Abraham atau Abram ini pada mulanya itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi mengalami satu proses yang panjang. Satu pergumulan di dalam babak kehidupan Abram ini terus-menerus mengalami ujian, pencobaan, dan juga kemenangan di dalam iman, bahkan kejatuhannya. Nah firman Tuhan yang kita baca tadi itu mengingatkan satu perjalanan iman Abraham yang boleh kita katakan di sana Abraham itu gagal. Tetapi dari kegagalan inilah kita akan coba belajar. Mengambil sisi positif dari apa yang sudah dilakukan Abram ini dan tidak kita lakukan di dalam kehidupan iman kita di kemudian hari dalam menghadapi sebuah pergumulan. Bapak Ibu yang terkasih, Abram itu mulai ditulis catatan tentang Abram ini mulai ditulis mulai dari pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-27 sampai 32. Itu baru muncul nama Abram di sana. Tetapi uniknya panggilan Allah kepada Abram ini berbeda dengan bagaimana Allah memperkenalkan Nuh di dalam pasal ke-6 dari kitab Kejadian ini. Ya. Karena di sana dicatat bahwa Nuh adalah orang yang benar di mata Allah dan tidak bercacat cela dari orang-orang sejamannya. Tetapi Abraham di dalam pasal yang ke-12 ini, itu tidak diberikan satu panggilan bahwa Abram ini adalah orang yang beriman atau orang yang benar. Namun di sana Allah memanggilnya dan ini merupakan satu panggilan yang kita sebut sebagai panggilan anugerah itu. Ya. Panggilan anugerah di mana Allah itu menuntut Abram untuk boleh dipakai sebagai alat yang Tuhan kehendaki dalam menghendaki karya rencana Allah yang besar itu. Nah pertama kita akan coba belajar
Dari sisi kehidupan iman Abraham, bagaimana kehidupan iman ini yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Yaitu kehidupan iman yang tidak melupakan yang namanya janji dan penyertaan Tuhan di dalam diri kita. Saudara, sekali lagi bahwa pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke-3 itu dibuka dengan satu catatan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah perintah, ini adalah panggilan yang Allah tujukan kepada Abraham. Satu panggilan anugerah. Karena tidak dicatat bahwa Abraham itu adalah orang yang benar, orang yang beriman. Saya katakan demikian karena memang kalau kita melihat silsilah daripada Abraham, itu orang tuanya yang bernama Terah, ini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Atau saya katakan Allah Yahweh. Dia hidup di satu daerah bernama Haran, dan Haran ini berada di sebuah wilayah Mesopotamia yang penduduknya itu banyak menyembah berhala. Dan kita tahu bahwa memang keluarga Terah ini adalah keluarga yang masih mengimani Allah kecil itu. Nah, sekali lagi perlu sebuah ketaatan dari sosok yang bernama Abram ini untuk melangkah di dalam panggilan anugerah itu. Butuh iman yang besar untuk mendorong daripada panggilan yang dikerjakan oleh Allah ini. Dan saya percaya bahwa tidak mudah bagian ini dilakukan oleh Abram. Tetapi ayat yang kedua dari pasal ke-12 dan ayat yang ketiga, di sana ternyata Allah memberikan janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu mazmur dan masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah janji yang diberikan oleh Allah setelah Allah memberikan perintah untuk pergi. Dan tentu ketika Abram meninggalkan Haran dan pergi ke Kanaan, maka di sana sekali lagi iman yang besar itu menjadi benih di dalam dirinya untuk mengimani Allah yang memanggilnya. Nah, bayangkan ketika Abram sudah tiba di Kanaan. Karena dari pasal ke-12 ayat 1 sampai ke-9 nampaknya di sana Abram itu sudah tiba di Kanaan. Dan ayat yang ke-7 dari pasal ke-12 di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Satu statement yang mengatakan bahwa engkau sudah sampai ke satu negeri yang aku tunjuk di sana untuk kamu menetap. Dan di sana Abram mendirikan sebuah mezbah untuk memuliakan Tuhan. Nah, tentu sebagai seseorang yang mendapat panggilan dan sudah berjalan di dalam ketaatan, maka Abram tentu mengharapkan bahwa janji-janji itu segera terrealisasi dalam dirinya. Abram tidak meminta itu, tetapi itulah yang Allah janjikan sendiri. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati, aku akan membuat namamu mazmur dan engkau akan menjadi berkat. Ini Allah sendiri. Tetapi yang didapati ketika dia berada di Kanaan, justru ayat 10 itu dibuka dengan satu kondisi yang menggambarkan keadaan negeri itu. Kelaparan terjadi di sana. Dan ini adalah kelaparan yang begitu luar biasa hebatnya. Saudara, nampaknya harapan Abram itu berbeda dengan realita yang dia jumpai. Namun sebenarnya apakah di dalam pasal ke-12 ayat ke-10 sampai ke-20 itu berbicara soal kelaparan saja? Saudara, kalau kita membaca bagian ini, itu bukan masalah kelaparan yang ingin Tuhan tekankan. Tetapi masalah iman yang ingin Tuhan ajarkan.
Saudara, Abram itu mengambil keputusan sendiri untuk pergi ke Mesir. Untuk tinggal di sana dikatakan sebagai orang asing karena hebatnya kelaparan di Kanaan itu. Dan bagian ini memang tidak menunjukkan data bahwa Allah menyuruh Abram untuk pergi ke Mesir. Walaupun sebetulnya di dalam terjemahan aslinya juga di sana dikatakan bahwa Abram pergi ke Mesir itu untuk sementara waktu, ya, to stay there for a while, gitu ya. To stay there for a while. Jadi artinya persis seperti yang diterjemahkan dalam LAI ini. Dia datang sebagai orang asing di sana, pendatang. Abram tentu tidak ingin meninggalkan tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Allah itu. Tetapi sekali lagi bahwa kepergiannya tanpa keputusan daripada Allah, pimpinan daripada Tuhan. Dan ini satu tindakan yang saya katakan natural, wajar di dalam kesulitan, maka di sana seseorang berusaha untuk mencari jalan keluar dan memutuskan untuk bisa menyelesaikan kesulitan yang terjadi. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan panggilan Allah, maka sebetulnya tindakan Abram ini adalah tindakan yang kurang tepat. Kenapa? Karena dia sedang melupakan janji Allah dan penyertaannya. Allah tidak membawa Abram ke Kanaan dan di sana Abraham mati kelaparan. Enggak. Kelaparan bukan berarti bahwa Allah tidak mampu memberkati Abram. Tetapi kelaparan ini dipakai untuk menguji sosok seorang yang dipanggil Allah. Apakah memiliki iman yang sebagaimana diharapkan oleh Allah itu sendiri. Iman yang kokoh di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan untuk mengingat janji dan penyertaannya. Disinilah Abraham gagal. Abraham memusatkan pada dirinya sendiri, pada usaha untuk mengatasi kesulitan itu. Sehingga tanpa melibatkan Allah, Abraham pergi ke Mesir. Nah, ini yang tidak diinginkan Allah di dalam kehidupan anak-anaknya. Tentu sebagai orang percaya kita begitu banyak menerima janji Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan yang kita miliki. Dan kehidupan iman yang Tuhan inginkan adalah kehidupan iman yang tidak melupakan akan janji-janjinya bahkan di tengah titik kesulitan yang paling dalam sekalipun. Di sini kita belajar dari kegagalan Abraham ini. Nah, kehidupan yang iman yang melupakan janji dan penyertaan Tuhan ini membawa kehidupan iman yang tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kehidupan iman yang Tuhan inginkan adalah kehidupan iman yang tidak mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ketika Abram itu sudah melupakan janji dan penyertaan Tuhan, itu mendorong dirinya untuk berjalan di dalam iman yang mengandalkan dirinya sendiri. Saudara, sekali lagi di dalam perikop yang kita baca, pasal ke-12 ayat 10 sampai 20, tidak ada catatan bahwa Abraham melibatkan Allah di sana. Tidak ada doa, tidak ada ucapan syukur, tetapi Abram itu coba untuk menghitung dengan pertimbangannya sendiri. Dan kalau kita melihat mulai dari pasal 12 ayat yang ke-11 sampai kemudian ayat yang ke-14, maka di sana kita melihat apa sih yang dilakukan oleh Abram ini. Saudara, Abraham walaupun dia tinggal di Kanaan pada saat itu yang sedang dilanda kelaparan, tetapi ketika dia mencoba untuk mencari solusi jalan keluar, dia menetapkan Mesir sebagai tujuannya. Dan nampaknya dia sudah mulai untuk melihat kondisi atau situasi Mesir pada saat itu. Dan bagaimana dia juga belajar
melihat budaya di Mesir ini. Dan jelas sekali khususnya terkait dengan perkawinan di sana. Dia mendapati bahwa orang-orang Mesir ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, benar. Tetapi orang-orang Mesir ini juga memegang satu prinsip moral yang begitu kuat tentang perkawinan. Yaitu mereka menjauhi yang namanya perzinahan. Tidak mau. Karena apa? Karena dianggap bahwa perzinahan ini justru akan membawa Mesir ini kepada satu penghukuman yang diimani dari Allah mereka. Saya percaya bahwa ketika Abram mengumpulkan data itu, dia mulai mengkalkulasi apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan pasokan makanan. Dan dia coba mulai menyusun satu strategi. Dan saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pertama-tama yang dia lakukan adalah bagaimana dia mempengaruhi istrinya. Dan dia berkata, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara, kekhawatiran daripada Abraham ini bahwa ketika dia membawa istrinya ke sana, tentu Abraham ini akan dibunuh kalau dia tahu Sarai itu adalah istrinya. Dan dia memilih satu kata yang tepat, engkau bilang bahwa engkau adikku. Saudara, saya yakin ini adalah pemilihan kata yang tepat. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat silsilah, Sarai itu juga memang adiknya. Ya, jadi Abram itu punya orang tua, punya ayah, dan ayahnya ini punya dua istri, gitu ya. Istrinya satu melahirkan daripada Abram, tapi satu istrinya lagi melahirkan Sarai ini. Nah, kemudian pada akhirnya Sarai ini diambil menjadi istrinya. Dan itu tepat sekali adiknya. Saudara bisa membandingkan di dalam Kejadian 9:20 mungkin ya. 20 ayat yang ke-12 ketika Abraham nantinya itu bertemu dengan Abimelek yang juga akan mengambil Sarah itu sebagai istrinya. Dikatakan bahwa dia adalah benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Nah, ini adalah sikap egois daripada Abraham. Dia mengatakan kepada istrinya, nanti kalau ditanya orang Mesir, kamu harus mengaku engkau adikku. Supaya aku diperlakukan baik dan aku dibiarkan hidup karena engkau. Ya. Ini sifat egois daripada Abraham ketika menghadapi kesulitan. Bayangkan bahwa apa yang dilakukan Abraham ini dia tidak memikirkan jauh lebih panjang bahwa Allah akan memakai Abraham dan memberkati keluarga ini menjadi satu bangsa yang besar. Dia sedang menempatkan Sarai pada posisi yang sulit, yaitu mengorbankan kesucian daripada Sarai itu sendiri sebagai seorang istri yang nantinya akan melahirkan keturunan dari Abraham ini. Abraham tidak berpikir ke sana. Dan apa yang dipikirkan Abraham ini sebetulnya sangat tepat sekali. Ketika dia masuk ke Mesir dan orang-orang Mesir melihat dan mengagumi kecantikan Sarai itu, dan punggawa-punggawa mulai berkasak-kusuk di depan Firaun, dan pada akhirnya Firaun ini mengambil Sarai untuk dibawa ke istananya. Tetapi menarik bahwa Firaun tidak memperlakukan Sarai sebagai istrinya. Tidak memperkosa, bahkan tidak ada tindakan seksual di sana. Karena apa? Karena Allah itu menjaga kesucian daripada Sarai yang akan melahirkan keturunan untuk sejarah karya keselamatan. Allah di dalam kedaulatannya itu menjaga sedemikian rupa, walaupun tindakan daripada Abraham itu membawanya kepada tindakan yang salah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu bagian ini mengingatkan kepada kita. Gitu ya.
Bahwa ketika seseorang tidak lagi mengandalkan Tuhan, di dalam kehidupan imannya dan mencoba untuk mengandalkan dirinya sendiri dan juga kalkulasi pemikirannya, maka akan menempatkan dirinya kepada satu bahaya yang besar sekali. Dia bukan hanya membahayakan orang-orang yang dia kasihi, tetapi juga membahayakan dirinya. Bahkan kalau dilihat di dalam bagian ini membahayakan dari karya Allah yang begitu besar. Tetapi Allah berdaulat untuk ambil tindakan di dalamnya. Apa yang dilakukan Firaun mendapat hukuman dari Allah sendiri. Dan kita tidak tahu memang bagaimana caranya Firaun mengetahui kalau Sarai ini kemudian istrinya. Karena di sana Allah menulahkan tulah yang hebat di tengah-tengah istana Firaun. Dan itu kemudian ketika dikaitkan dengan Sarai, maka Firaun itu sadar. Dan dia segera memanggil Abram dan kemudian mengembalikan Sarai itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun di sini? Dia berkata sangat indah sekali. Ya. Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Ini adalah satu kalimat yang menyentakkan dari Abram tentunya. Mengapa, saudara? Bukankah kalimat ini adalah kalimat yang wajar sekali? Ketika Firaun merasa kehidupannya terancam, bahwa Allah akan memberikan tulah kepada negeri Mesir, bahkan seluruh istananya. Tetapi kalau kita pelajari, kalimat ini adalah kalimat yang Allah titipkan. Kalimat yang muncul dari Allah yang kemudian diulang oleh Firaun untuk memberikan teguran yang keras kepada Abram. Saudara bisa membuka kembali di dalam Kejadian 3. Ya, Kejadian 3, di sana juga kalimat yang sama muncul. Ketika Hawa ingin menyerupai dengan Allah, maka di dalam ayat yang ke-13 dari pasal yang ketiga dikatakan bahwa apakah yang kau perbuat ini? Ya, apakah yang kau perbuat ini? Bahkan kalimat yang sama muncul di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-10 ketika Kain membunuh Habel adiknya. Apakah yang kau perbuat ini? Saudara, ini adalah tamparan yang keras buat Abram sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Dan sementara kalimat yang diungkapkan itu dititipkan oleh Allah dalam mulut seorang yang tidak percaya. Ya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, tentu kehidupan iman dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh perlu diperhatikan dengan baik. Apakah kita di dalam kehidupan iman ini banyak mengecap janji dan penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Dan itu mendorong kita untuk berjalan di dalam iman yang tidak mengandalkan diri kita sendiri. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Seperti yang saya katakan, bahwa di dalam masa pandemi ini kita akan menjumpai banyak kisah pergumulan di sekeliling kita. Di gereja di mana kita beribadah hari ini, kalau kita melihat ada banyak orang mulai kehilangan pekerjaan, mereka sulit karena omset tidak ada, dan kemudian mempengaruhi daripada ekonomi keluarga sehingga seseorang itu berusaha untuk melakukan apa saja untuk mencari jalan keluar. Dan saya bersyukur kalau gereja ini punya satu pelayanan yang juga memikirkan bagian itu. Misalnya pelayanan bagaimana kita memobilisasi jemaat yang membutuhkan publikasi di dalam
usaha pekerjaannya. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh banyak orang. Banyak orang mulai berjualan secara online dan itu dulunya tidak ada. Karena apa? Karena dampak daripada pandemi ini membawa mereka mau tidak mau harus melakukan sebuah improvisasi di dalam usaha pekerjaan. Saudara, bahkan perusahaan-perusahaan besar mulai turun ke jalan, bukan? Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan raksasa yang saat ini terdampak ini. Saudara akan mendapati di pinggir jalan, mungkin kalau saudara melintas di Raya Arjuna, mungkin saya sering mendapati juga di sana pizza itu sudah mulai menawarkan dagangannya itu 100.000 dapat 4 ya. Saya juga kurang tahu dan saya juga belum pernah beli. Ya. Tetapi itulah yang terjadi. Ketika seseorang diperhadapkan dengan kesulitan, dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk bisa lepas daripada kesulitan itu. Tetapi kita diingatkan, jangan lupa akan penyertaannya. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi libatkan Tuhan yang memanggil kita. Supaya kita tidak terjebak di dalam sifat yang mementingkan diri kita sendiri, bahkan berpusat kepada usaha untuk keluar daripada kesulitan itu dengan segala cara yang bisa kita lakukan. Walaupun cara itu mendukakan hati Tuhan dan membuat nama Tuhan tidak lagi dimuliakan. Saudara, hari-hari ini kita bisa terjebak di dalam mengatasi kesulitan dengan mengandalkan diri kita sendiri. Kita terjebak untuk melupakan janji-janji Tuhan di masa lalu. Dan di masa depan pimpinan Tuhan kita ragukan. Karena itu biarlah kita boleh belajar dari sosok yang bernama Abraham ini. Sosok yang kemudian pada akhirnya disebut sebagai bapak orang beriman. Tetapi dia pun mengalami jatuh bangun. Tidak serta-merta dia langsung memiliki iman yang begitu kokoh di dalam Tuhan. Tetapi imannya itu adalah iman yang teruji oleh waktu dalam jatuh bangunnya. Tetapi dia tetap mengingat janji Tuhan. Mengingat pimpinannya. Dan pada akhirnya dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Saudara, biarlah kita boleh terus berjalan di dalam iman yang Tuhan berikan. Ingat janjinya yang diberikan kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yosua yang berbunyi bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Juga statementnya daripada Paulus dalam Filipi 4:13 bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah iman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjalani kehidupan iman yang terus mengingat janji Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kita di dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan. Tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami boleh kembali belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham, yang di kemudian hari Engkau mengubah namanya menjadi Abraham, Bapa orang beriman. Tetapi ketika kami mendapati di awal panggilan yang Tuhan berikan kepada Abraham, bahkan sebagai seorang bapa yang beriman sekalipun, di sana mengalami jatuh bangun untuk mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh mengingat ya Tuhan, bahwa kegagalan yang dialami oleh Abraham ini menjadi satu pelajaran penting bagi kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah zaman ini. Ketika pandemi terus melanda dunia bahkan negeri ini,
Kami diingatkan untuk boleh berjalan di dalam janji Tuhan. Di dalam pimpinan Tuhan, bahkan terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Mungkin satu kali kami akan terpapar pandemi ini. Tetapi biarlah Engkau yang terus memelihara iman kami untuk percaya sepenuhnya kepada pimpinan-Mu. Mungkin hari ini kami adalah orang-orang yang terdampak di dalam masa pandemi ini. Kehilangan pekerjaan, usaha yang merosot dari waktu ke waktu. Bahkan kami mulai terlilit dengan hutang. Tuhan ajar kami ya Tuhan, untuk tidak lagi mengandalkan diri kami sebagai orang-orang yang mencari jalan keluar atas masalah yang Tuhan izinkan. Tetapi kami boleh membawanya di hadapan Tuhan, menggumulinya, bahkan kami boleh minta pertolongan Tuhan untuk membuka jalan bagi kami. Karena itulah yang terbaik ya Tuhan. Kami boleh belajar dari apa yang dialami oleh Abraham ya Tuhan. Engkau memanggilnya di Kanaan, sekalipun Kanaan Engkau izinkan mengalami kelaparan. Namun di dalam iman yang kami miliki, kami melihat bahwa Engkau tidak meninggalkan, bahkan tidak berpangku tangan di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan. Bantu kami ya Tuhan, jemaat-Mu khususnya di GKKA Indonesia Jemaat Surabaya, dalam pergumulan-pergumulan yang terjadi di depan kami, atau yang sudah kami alami hari ini. Kami bersyukur dan berdoa karena kami masih memiliki iman dan pengharapan bahwa Allah berjalan mendahului kami, membuka jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan juga kembali meneguhkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita pada saat ini. Saya akan mendoakannya dan silahkan Bapak Ibu sekalian mengaminkannya di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan bilangan orang-orang percaya, khususnya juga dengan saudara seiman kami, rekan-rekan di GKKA Indonesia Jemaat Surabaya yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kerinduan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau terus mengingatkan supaya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kami boleh diingatkan juga untuk iman kami yang diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan di tengah zaman ini. Yang sering kali kami gagal dan kami jatuh, bahkan kami lari dari Tuhan.
biarlah Tuhan bantu kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami boleh dibawa kembali untuk mengimani bahwa kami punya Allah yang hidup. Allah yang berjanji, Allah yang menyertai di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, bukan hanya sedetik pun. Tetapi ya Tuhan, di dalam segala keadaan yang Engkau izinkan ini, ada penyertaan Tuhan yang indah di dalamnya. Tuhan, jikalau sekiranya kami mengalami berbagai pergumulan dan kami seakan melihat satu tembok yang tinggi yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami boleh mengimani tangan Tuhan yang memegang kami. Melewati tembok yang tinggi itu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh percaya akan janji-janji Tuhan sekali lagi. Bahwa rancangan-Mu jauh lebih indah dari rancangan kami sebagai manusia yang berdosa ini. Tuhan terima kasih. Jikalau kami boleh diizinkan untuk beribadah setiap minggunya. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau pemerintah kota kami masih terus peduli dan mengupayakan bagaimana supaya pandemi COVID ini segera bisa ditangani dengan baik. Segala upaya sudah dilakukan oleh hamba-Mu, Ibu Risma, sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk memegang tampuk pemerintahan di kota kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan hati yang terus tertuju kepada Engkau. Untuk memikirkan bagaimana nasib daripada rakyat khususnya penduduk kota Surabaya ini. Yang juga banyak sekali terpapar COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah dikerjakannya. Menyediakan pemeriksaan yang boleh dikatakan gratis, tidak mengeluarkan biaya. Dan itu biarlah boleh dipakai secara maksimal oleh setiap penduduk kota ini yang membutuhkannya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Segala upaya yang dilakukan oleh hamba-Mu Ibu Risma, itu boleh mendapat respon daripada penduduk yang ada. Mereka taat menjalani kehidupan dan protokol kesehatan yang dicanangkan. Sehingga kami mengimani badai COVID ini bisa segera berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan kerinduan daripada gereja-Mu untuk boleh bisa sekali lagi beribadah secara onsite ya Tuhan. Bertemu kembali di tempat ini pada waktu yang sama, di tempat yang sama. Sehingga kami boleh merasakan kedekatan kembali, kehangatan bagaimana kami berelasi dengan saudara seiman kami yang selama 6 bulan ini terhilang dalam diri kami. Tuhan, kami rindu pandemi ini boleh segera berakhir. Tetapi bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ajar kami untuk berjalan di dalam iman kami. Mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas keadaan yang Engkau izinkan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Bukan hanya materi, tetapi seluruh hidup kita mau kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saat
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari kita berdoa. Tuhan, Kau adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kami, yang membuat kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu kami alami hari demi hari. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami yang silih berganti, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pergumulan dan masalah yang kami hadapi, kami mau dipakai Tuhan untuk boleh menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Pakai persembahan kami Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Untuk mereka boleh mengenal dan boleh merasakan akan kasih Tuhan melalui persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Doksologi. Puji Allah.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.